الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند علول الحديث العميم. يا ربي يا مجتبى ولن يضيق رسول الله جاهك إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على أسباب من العصيان والقسم. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشريف بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadanya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh barakah ini dalam rangka menunaikan tugas suci kita, yaitu talabul ilm. Salawat terdering salam tak lupa kita aturkan hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifat dan irfan di sekarang ini. Hadirin, kajian kita pagi ini masih seputar Kitabul Azkar wa Da'awat. Pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada babud doa, doa dan etika berdoa. Kemudian sekarang kita masuk pada fadilatus salah ala Rasulillah wa fadluhu sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat atas nabi. Ini yang kata para ulama, satu-satunya amalan yang ketika Allah perintahkan pada hamba-hambanya, Allah sendiri mengerjakannya. Berbeda dengan perintah amalan yang lain, ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, Allah salat nggak? Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah puasa apa enggak? Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk bersolawat, Allah nyatakan dengan pernyataan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Kemudian baru Allah beritakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya kalau ada orang yang nggak mau solawat, sombong bener. Kenapa? Allah aja bersolawat, masa hamba Allah nggak mau bersolawat? Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam jaa dzat yaumin wal bushra tara fi wajhi. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri, gembira, girang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala amma tarda ya Muhammad alla yusalli alayka ahadun min ummatika salatun wahidah illa sallaitu alaihi ashran wa la yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi ashran. Satu saat Jibril datang kepada Rasulullah, kata beliau, Jibril datang kepadaku kemudian bertanya, tidakkah engkau ridha ya Muhammad ketika salah seorang umatmu bersalawat satu kali, maka tidaklah aku bersalawat kepadanya melainkan 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi ashra. Dan ketika dia bersalam, berdoa tentang kebaikan kepadamu sekali, maka aku akan mendoakan kebaikan kepadanya 10 kali. Untung apa enggak? Kita sholawat sekali dibalas oleh malaikat Jibril, sholawat untuk kita 10 kali. Kita mengucapkan salam sekali, Jibril melakukannya 10 kali untuk orang yang mengucapkan, meminta keselamatan. Ini artinya fadilah salawat yang Allah berikan sangat luar biasa. Maka merugi orang-orang yang tidak mau melaksanakannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sallat alaihi al malaikah ma shalla alayya falyuqlil 'inda dhalik aw liyukthir. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, niscaya bersalawat kepadanya malaikat. Ma shalla alaih, seukuran dia bersalawat kepadaku. Ma shalla alaih falyuqlil 'inda dzalika aw liyakthur. Maka saat para malaikat membalas apa yang mereka lakukan, tinggal pilih mau memperbanyak atau mau mempersedikit. Ini kan berarti bicara soal keuntungan, bicara soal pahala, bicara soal keuntungan. Kalau ada orang dagang untungnya mau dikit aja, ini pedagang yang cerdas apa enggak kira-kira? Karena biasanya orang dagang ya kepengen untungnya banyak. Kalau ada yang pengen untungnya sedikit, ya ini kurang mentradisi gitu ya. Saat Rasul menjanjikan malaikat akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan, harusnya kita melakukannya lebih banyak, jangan sedikit. Tetapi tentu ini diserahkan kepada kita, mau banyak atau mau sedikit terserah. Tapi biasanya kalau urusan duit, ada nggak orang yang maunya sedikit aja? Nggak ada, rata-rata masing-masing kalau pengen urusan duit mah pengennya banyak. Tapi biasanya urusan ibadah jangan banyak-banyak gitu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia terbaik di hadapanku adalah mereka yang terbanyak membaca sholawat. Rasulullah kenal nggak sama kita? Pernah nggak kita kenalan kepada Rasulullah? Kalau kita nggak pernah kenalan dan kita nggak pernah memperkenalkan diri, kemudian kita berharap akan mendapat pertolongan dari Rasulullah, dari mana jalannya? Maka Allah dengan kebijaksanaannya memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak bersolawat. Maksudnya apa? Supaya Rasulullah kenal satu persatu umatnya. Maka orang-orang yang paling banyak membaca sholawat, dialah yang paling diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngomong doang, pengen dapat syafaat, sholawat kagak pernah. Kan biasanya kita kalau mau nolong orang, misalnya ada banyak orang yang butuh pertolongan, ada orang yang kita kenal, ada orang yang nggak kita kenal, kita tolong yang mana duluan? Pastinya yang kita tolong yang kita kenal duluan. Nah, kalau kepengen mendapat prioritas pertolongan dari Rasulullah, maka salah satu jalannya adalah memperbanyak baca sholawat. Ini kata Rasulullah, orang yang paling banyak baca sholawat ini orang yang paling istimewa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bihasbil mu'min minal bukhli an udhkara indahu fala yusalli alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin cukup untuk dianggap sebagai orang yang bakhil. Apa bakhil? Kalau orang Betawi, bakhil ini banyak padanannya. Pelit, medit, koret, buntut gasir, pantat kuning. Artinya apa? Dia juga. Seseorang cukup untuk dianggap bakhil ketika disebut nama Rasulullah, dia nggak mau sholawat. Ada nggak yang kayak begitu? Kebangetan. Disebut nama Rasulullah nggak mau sholawat, maka orang ini dicap sebagai orang yang bakhil, kata Rasulullah. Ya Allah, coba kita bayangkan betapa malunya kita ketika ketemu Rasulullah. Misalnya saat kita minta pertolongan pada beliau, sementara saat hidup di dunia, ketika mendengar nama beliau disebut, kita tidak bersolawat, bahkan kita dicap sebagai orang yang bakhil. Kira-kira logikanya kalau kita ketemu Rasulullah, kalau kita ya begitu ketemu orang yang model kayak begini, kita bilang apa? Sekarang aja lo minta bantuan, kemarin kemana? Kan gitu. Bahkan disebut namaku saja engkau tidak bersolawat. Jadi alangkah meruginya orang-orang yang punya kesempatan untuk bersolawat, kemudian dia tidak bersolawat. Bahkan seseorang dianggap bakhil ketika dia tidak mau bersolawat saat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Di hadis lain,
Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas shalah alayya yaumal jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat. Hari Jumat perbanyak baca salawat, minimal lebih banyak dari hari-hari yang lainnya. Salawat banyak yang panjang-panjang, ada yang nggak terlalu panjang, ada juga yang paling pendek. Kalau disuruh pilih yang mana? Mana ada milih yang panjang, yang pendek aja dah. Pendek juga kalau dawam bagus daripada yang panjang tapi jarang-jarang. Gak apa-apa juga. Yang paling penting adalah bersolawatnya. Dalam hadis lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati kutibat lahu 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyiat. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku dari umatku, maka ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapus untuknya 10 dosa, 10 keburukan. Sekali doang dihapus 10 kejahatan, 10 dosa, diberikan 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi jangan lantas gara-gara hadis ini kalau gitu nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, baca sholawat aja yang banyak. Kan kalau baca sholawat pasti dihapus dosa kita. Itu mah beda lagi. Enak banget ya kagak sholat, kagak puasa, kagak zakat, kagak infak, kagak sedekah, sholawat aja. Kalau ibarat orang makan itu kalau cuma nasi doang enak gak? Dalam keadaan tertentu mungkin bisa, dalam keadaan darurat mungkin bisa makan nasi sama garam enak. Tapi dalam keadaan normal makan itu kan enak, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauk pauknya, kan gitu, supaya menggugah selera. Dalam ibadah juga begitu. Ada yang diwajibkan Allah dengan ucapan, gerakan dan bacaan-bacaan tertentu, jadi disebut dengan salat. Ada yang diwajibkan Allah untuk menahan diri dari makan, minum, riba dan seterusnya, ini disebut dengan puasa. Ada yang Allah perintahkan untuk mengetes seberapa loyal kita terhadap perintah Allah dengan memberikan sesuatu yang paling kita cinta, seperti zakat, infak dan sedekah. Kan katanya kalau ada pertanyaan, sesungguhnya apa sih yang paling dicintai di dunia ini? Kalau di taklim ibu-ibu, kalau saya tanya kayak begitu, jawabannya suami dan anak. Saya bilang bohong. Kalau bapak-bapak, kalau pertanyaan kayak gitu, apa jawabannya? Apa yang paling bapak-bapak cintai di dunia ini? Kalau jawab istri dan anak, saya bilang bohong. Sebetulnya yang paling dicintai oleh seseorang itu duit. Bener gak? Ada yang gak cinta sama duit? Nggak ada. Rasanya rata-rata ya Kong Haji, dari yang muda sampai yang tua, kalau sama duit demen apa enggak? Saking demennya sama duit tuh, inget aja di mana aja dia taruh, dia inget. Dia kemana aja dia ingetin. Duitnya disimpan di sini, jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang ngambil. Ini membuktikan bahwa ketika seseorang cinta sesuatu, dia banyak mengingatnya. Nah, harusnya ketika kita
menyatakan kita cinta Allah dan cinta Rasulullah, maka yang paling dominan dalam ingatan kita, harusnya yang paling dominan dalam ingatan kita adalah Allah dan Rasulnya. Tapi selama ini ketika kita menyatakan kita cinta Allah dan Rasulnya, udah dominan belum? Kayaknya belum. Yang paling banyak di pikiran kita apa? Banyak mana kita ingat Allah dengan kita ingat rezeki? Kayaknya banyakan ingat rezeki ya. Padahal sumber dan pemberi rezeki adalah Allah. Tetapi kita lebih banyak mengingat bagian yang kecilnya, bukan pada sumbernya. Nah, makanya kata para ulama, di antara fadilah membaca salawat ini, selain apa yang disampaikan oleh Rasulullah bisa mendatangkan kebaikan dan menghapus dosa, baca salawat ini bisa mendatangkan rezeki, bahkan bisa merealisasi apa yang kita cita-citakan. Tetapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan apa yang dia lakukan. Kalau kata para ulama baca salawat bakalan banyak rezeki, apa ujug-ujug begitu? Pernah enggak punya utang, untuk membayarnya belum punya duit, kita baca salawat sebanyak-banyaknya, tiba-tiba utang kita lunas enggak? Bahkan kadang-kadang udah mepet, meskipun kita udah baca sholawat banyak masih belum dapat rezeki juga. Sehingga sebagian orang, ini nggak bener nih, katanya kalau baca sholawat bakalan banyak rezeki. Ini udah baca sholawat banyak banget, rezeki belum datang juga. Apanya yang salah? Mungkin target dan niatnya yang salah. Rezeki itu kan dari Allah. Rasulullah ini statusnya adalah kekasih Allah. Kata para ulama, kalau kita pengen ngerayu Allah, akan jauh lebih mudah lewat sosok yang paling dicintai Allah. Kayak contohnya begini, kita mau pinjem duit sama orang kaya, tapi dia pelit banget. Kelemahannya adalah dia takut banget sama bininya. Apa kata bininya dia kerjain, misalnya. Maka salah satu peluang, salah satu celah untuk bisa dapat pinjaman dari dia lewat, kalau bininya ngomong, kan dia udah gak bisa ngelak, maka kita ambil celah itu. Kepada Allah begitu. Kalau langsung semata-mata kita kepada Allah, kira-kira hebat mana kita dengan Rasulullah? Rasanya kalau kita langsung nggak kenal. Kalau nggak kenal ya standar pelayanannya. Tetapi kalau kita punya orang dalam, gampang nggak? Jauh lebih gampang dan jauh lebih mudah. Makanya kalau kita kepengen dapat rezeki dari Allah lebih banyak, baca salawat lebih banyak. Cuma niatnya baca salawat itu ikhlas karena Allah, jangan karena kepengen dapat rezeki. Kadang-kadang kita salah target. Mentang-mentang kata para ulama kalau baca salawat banyak, insya Allah rezekinya banyak. Baca salawatnya karena kepengen dapat rezeki. Ada Allah nggak di situ? Enggak. Allah nggak disebut, bahkan nggak diniatkan untuk Allah. Maka Allah juga cuek. Lo baca salawatnya cuma mau dapat rezeki doang, sebodoh amat. Coba kalau kita niatnya benar, apa yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah.
maka nanti Allah yang akan memberikan bonus buat kita. Kan banyak riwayat hadis yang menceritakan ketika seorang hamba merayu Allah, mendekati Allah dengan istighfar, dengan ibadah, dengan amalan apapun, diilustrasikan Allah sampai utus malaikatnya. Itu dia mau apa sih sebetulnya? Coba tanya. Padahal nggak perlu kayak gitu. Allah tahu nggak? Tahu. Tapi Allah ilustrasikan sampai mengutus malaikat untuk bertanya pada hambanya, maunya apa? Ini artinya hal-hal yang menurut banyak orang bisa tidak terjadi, kalau Allah berkehendak bisa saja terjadi. Terlebih kita melakukan pendekatannya melewati orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana statusnya adalah kekasih Allah. Maka sangat boleh jadi membaca sholawat bisa berefek pada bertambahnya rezeki kita. Wa qala man qala hina yasma'ul adhan wal iqamah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah wa salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika wa a'tihi al-wasilah wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wasyafa'ah yaumal qiyamah hullat lahu syafa'ati. Doa azan hafal nggak? Hafal insyaallah. Kalau dia dengar azan dia berdoa, maka orang-orang yang berdoanya ikhlas karena Allah, dia pasti mendapat syafaat, dia pasti mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena doanya tadi. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Pak, nanti di akhirat kan katanya nggak ada yang bisa nolongin kita. Bapak kita bisa nolongin nggak? Kakek kita bisa nolong? Anak, istri, saudara bisa nolong nggak? Nggak ada yang bisa nolong. Hari itu mah masing-masing. Seorang ibu aja lari dari anaknya. Kan biasanya ibu itu rela berkorban jiwa dan raga demi anaknya. Tapi giliran di sono mah nggak ada prinsip itu. Masing-masing individu sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. Apalagi ketika kita sudah sampai di level hisab, dihitung, ada mizan namanya, ada timbangan. Amal kita nanti ditimbang, yang baik sebelah kanan, yang buruk sebelah kiri. Kalau jomplangnya ke sebelah kanan, insya Allah selamat dah. Kalau jomplangnya ke sebelah kiri, waduh, bahaya ini urusan. Bagaimana kalau yang di tengah-tengah? Ke kanan kagak, ke kiri juga kagak. Kalau yang kayak begini nih, rada ribet nentuinnya. Yang berhak, yang punya hak prerogatif menentukan ini Allah. Makanya di kalangan para sufiin ada prinsip sebetulnya ibadah kita itu tidak menolong kita dari ancaman neraka. Karena surga dan neraka mutlak wewenang Allah. Bisa aja orang yang nggak pernah sembahyang masuk surga kalau Allah mau, bisa nggak? Dan orang yang rajin ibadah bisa aja masuk neraka kalau Allah mau. Cuman kan Allah bersifat maha adil, nggak mungkin Allah
meletakkan hambanya yang taat terhadap perintahnya pada posisi yang tidak benar. Tetapi mungkin saja karena kebesaran cinta Allah pada hamba-hambanya, Allah memberikan keagungan buat orang yang ibadahnya biasa-biasa aja, muamalahnya terhadap Allah biasa-biasa saja, Allah masukkan surganya, bisa saja. Tetapi kita kan gak mau berandai-andai, gak mau berangan-angan. Maka solusinya ketika Allah memberikan hak prerogatif kepada kekasihnya untuk memberikan pertolongan pada umatnya, di saat itu apa yang kita baca dari salawat, apa yang kita munajatkan kepada Allah supaya kita mendapat syafaat, ini akan dilihat. Bahkan ada riwayat yang menyatakan ketika seseorang ditimbang lebih berat amal buruknya ketimbang amal baiknya, tetapi dia memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai meletakkan sorbannya supaya beratnya lebih condong ke kanan. Masih kurang berat, Rasulullah letakkan sendalnya. Masih kurang berat lagi, bahkan Rasulullah meletakkan tangannya. Sampai sebegitunya. Tentu kita balik lagi pada hadis yang tadi. Siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hal itu? Orang-orang yang diprioritas Rasulullah adalah mereka yang paling banyak salawatnya dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita perbanyak baca salawat. Mudah-mudahan bacaan salawat kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bisa terlaksana buat kita. Kata para ulama, salawat itu 5 quri'alah, tergantung diniatkan untuk apa. Kalau salawat diniatkan untuk menjadi syifa, obat dari segala penyakit, maka dia akan berfungsi sebagai obat dari segala penyakit. Kalau diniatkan untuk sebagai pembuka pintu rezeki, maka dia akan membuka pintu rezeki. Diniatkan untuk mendapatkan futuh, maka dia akan berfungsi sebagai, pokoknya niatnya apa aja, insya Allah bisa tercapai dengan membaca sholawat. Tetapi tadi niatnya karena Allah, bukan karena target yang kita inginkan. Sholawat ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang pengen panjang-panjang, ada namanya Dalailul Khairat, beli kitabnya. Itu sholawatnya panjang-panjang, setiap hari beda-beda. Dibuka dengan doa dulu, kemudian nanti ada lafal sholawatnya, kemudian ditutup dengan doa lagi. Itu dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, beda-beda sholawat. Dan itu panjang-panjang biasanya. Ini adalah amalan para aulia. Sholawat ini ditulis oleh Al-Imam Al-Jazuli. Katanya tradisi para aulia selalu membaca Dalailul Khairat ini. Kalau kita mah milih yang pendek-pendek aja dah. Apa yang paling pendek? Paling sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Gak apa-apa. Kalau sehari 24.000 banyak, lumayan. Sanggup. Udah sholawat Jibril cuma 11 lagi. Ya nggak apa-apa juga, yang penting dawam, niatnya karena Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keistimewaan.
Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan, disilahkan. Ada. Ya. Masalah selawat ya. Ya. Kebanyakan nanti ya kita sih kalau sholat udah waktu ya. Baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada yang baca wa qulil hamdulillahilladzi seterusnya. Terima kasih. Itu selawat bukan? Wa qulil itu ayat Quran. Di ayat itu ada di akhir ayatnya wa kabbirhu takbira. Azan itu dimulai dengan takbir. Makanya ayat itu dianggap relevan untuk menjadi muqaddimah azan. Ada juga yang memulainya dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baru azan. Ada juga yang nggak pakai begitu, langsung azan. Boleh nggak? Semuanya boleh. Yang pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi boleh. Yang pakai ayat wa qul alhamdulillah boleh. Ada dalilnya apa enggak? Jangan pakai tanya dalil. Kalau ada orang komplain, emang itu Rasulullah ngerjain. Emang apa kalau Rasulullah nggak ngerjain? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat Quran bukan? Ayat Quran kalau diucapkan bagus apa jelek? Wa qul alhamdulillah, ayat Quran apa bukan? Ayat Quran kalau diucapkan bagus apa jelek? Kalau ada orang yang komplain pakai nanyain dalil, emang aja kagak ngaji. Masa ngucapin yang bagus-bagus pakai dikomplain? Boleh yang mana aja. Bahkan nggak pakai dua ayat itu juga nggak apa-apa. Misalnya kan ada orang punya dalil gitu. Di Mekah azan kagak pakai innallaha, langsung aja. Lah biarin aja. Emang kenapa? Kalau mau ngikutin Mekah silakan. Cuman kan pahalanya masing-masing. Yang mengucapkan kalimat-kalimat Allah terlebih dahulu tentu akan ada pahalanya. Yang tidak, ya jangan berharap pahala. Dan jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang yang sering mengkritisi amalan kita supaya menjadi berkurang. Kayak ada orang yang menyatakan, emang baca Yasin ada dalilnya? Bid'ah itu, Rasulullah nggak ngerjain. Begitu kita keluarin dalil, nih dalilnya, ini yang diamalkan oleh para sahabat lewat perintah Rasulullah, dia ngerjain apa enggak? Tetap aja besok dia ngomong begitu lagi. Jangan diladenin udah. Buang-buang waktu aja. Jadi boleh ayat yang mana aja Kong ya. Ada lagi? Mari kita tutup dengan berkirim Fatihah pada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, begitu juga guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di syurga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat pada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyih. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil